Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu Nazwa memohon maaf karena Nazwa tidak bisa menggunakan Zoom Meeting ataupun Microsoft Teams atau Google Meet lainnya dikarenakan laptop Nazwa terjadinya error, jadi tidak dapat membagikan layar. Maka dari itu Nazwa menggunakan rekaman. Baik, sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Nazwa Zahra dengan NIM 23059096. Yang pertama, Nazwa akan mengerjakan soal UTS yang pertama mengenai laporan gaji karyawan PT Jaya Berkah. Di sini Nazwa sudah membuat tabelnya, yang dimana di sini benar-benar Nazwa yang mengerjakannya ya Ibu. Maka dari itu langsung saja kita masuk kepada nama pegawainya. Di sini nama pegawainya bebas. Ini laki-laki. Yang kedua masuk kepada golongan. Sebelumnya Nazwa akan menjelaskan yang pertama ini mengenai NIP. NIP sudah ada tertera pada soal. Yang jenis kelamin juga tertera, status juga tertera, jumlah anak maupun mulai bekerjanya. Lalu tabel bantu syaratnya untuk bagian golongan kita memakai sama dengan C7, ini sama dengan C9, dan yang terakhir ini C8 supaya nanti tidak terjadinya error atau NA. Baik, kita masuk kepada tabel golongan. Pada modul ditunjukkan bahwa tabel golongan ini merupakan kita dapat melihat angka paling depan pada NIP. Di sini dapat dilihat bahwa paling depan pada NIP yaitu nomor 1. Namun supaya cepat kita dapat menggunakan rumus left. Lalu tekan NIP-nya titik koma 1. Lalu ini bisa double klik. Untuk bagian ruang kita dapat melihat golongan. Bila golongan 1 maka A, dan bila golongan 2 maka B, dan bila golongan 3 maka C. Untuk itu kita dapat menggunakan rumus sama dengan IF C7 atau golongan sama dengan jika 1 maka A titik koma IF golongan sama dengan jika 2 maka B dan C. Enter. Yang ketiga ada mengenai gaji pokok. Ketentuannya yaitu gaji pokok dengan memperhatikan pada tabel bantu syarat 1 dan tabel bantu syarat 2, di mana kita dapat menggunakan rumus hookup C7 atau golongan C7. Lalu kita blok yang ini
dan dikunci. Ini merupakan tabel array nomor 2. Kita mau kayak nomor 2. Lalu kita langsung bisa tekan 0. Lalu ditambah dengan float out, yaitu tabel bantu syarat yang kedua, dimana di sini kita menggunakan D7 atau bagian ruangnya D7. Lalu kita blok tabel bantu syarat yang kedua, lalu di Fn F4. Lalu ini merupakan kolom indeks yang kedua yang kita pakai. Tutup kurung. Enter. Di sini langsung saja kita double klik. Selanjutnya yaitu ada masa kerja. Masa kerja diisi dengan satuan tahun, dimana kita dapat menggunakan rumus year sama dengan tanggal tutup buku. Kita klik, lalu kita kunci, dikurang dengan year masa kerja. Masa kerja ini tidak bisa kita klik, maka kita ketikkan saja Y7. Enter. Lalu double klik. Lalu untuk tunjangan nikah diisi hanya untuk karyawan yang sudah menikah, dimana di sini dapat dilihat statusnya bahwa N adalah nikah dan B belum nikah. Jika laki-laki dia mendapatkan 15% dari gaji pokoknya, tetapi bila perempuan mendapatkan 10% dari gaji pokoknya, maka kita dapat menggunakan rumus GF G7 atau statusnya sama dengan jika dia sudah menikah, maka IF F7 atau ini jika dia berkelamin, untuk kelaminnya sama dengan jika dia laki-laki, maka dia akan mendapatkan 15% dari gaji pokok. 15% dari gaji pokok. Gaji pokok itu E7. Sini. Dan perempuan 10%. 10% dari gaji pokoknya dari E7. Tutup kurung. Tutup kurung lagi. Ntar dapatkan hasil segini, lalu double klik. Untuk tunjangan anak diisi dengan tiap anak mendapatkan 5% dari gaji pokok, namun dibatasi 2 anak. Jadi kita dapat menggunakan rumus min
jumlah anaknya jika 2 anak maka akan mendapatkan 5% setiap anak. 5% dari gaji pokok. Gaji pokok tuh E7. Ini kurang answer. Min 72 5% dari E7. Kita double klik. Untuk tunjangan masa kerja diberikan dengan ketentuan 15% dari gaji pokok bila masa kerja 10 tahun atau lebih. Dan 10% dari gaji pokok bila masa kerja antara 5-10 tahun. 5% dari gaji pokok bila masa kerja kurang dari 5 tahun. Jadi kita dapat menggunakan rumus IF J7 besar dari sama dengan 10. Dia jika 10 tahun maka mendapatkan 15% dari gaji pokoknya. Gaji pokok itu E7 IF J7 atau masa kerjanya J7 besar dari sama dengan 5 tahun, maka dia akan mendapatkan 10% dari gaji pokok dan 5% dari gaji pokok. Itu kurang. Lalu double klik. Untuk penghasilan kita dapat menggunakan rumus gaji pokok ditambah dengan tunjangan anak, ditambah dengan tunjangan nikah dan tunjangan masa kerja. Sama dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan nikah ditambah dengan tunjangan anak ditambah dengan tunjangan masa kerja. Enter. Jadi begitu. Itulah hasil penghasilannya. Double klik. Lalu untuk pajak dikenakan 2,5% dari penghasilan bila penghasilannya lebih dari 700.000, 1% dari penghasilan bila penghasilannya antara 400.000 dan 700.000, 0,5% dari penghasilan bila penghasilannya kecil dari 400.000. Maka kita dapat menggunakan rumus IF IF penghasilan ini besar dari sama dengan 700.000 dia akan mendapatkan 2,5. Dia akan mendapatkan pajak 2,5% atau menanggung pajak 2,5%. SN7 ini IF N7 sama dengan 400.000 dia akan menanggung pajak 1%.
0,5%. 0,5% dari N7 answer. Lalu double klik. Lalu yang terakhir ada total pendapatan, di mana total pendapatan ini penghasilan dikurangi dengan pajak. Maka sama dengan penghasilan dikurang pajak. Enter. Baik, ini adalah jawaban UTS pada soal pertama. Sekian penjelasan dari Najwa. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.